Tim Presidium dan Barisan Pemuda Pengawal Nusantara kembali memberikan masukan sekaligus harapan besar kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk memperhatikan dan mengakomodir permintaan tim Presidium terkait dengan penempatan Eselon II. Sebab menurut mereka provinsi termuda ini hadir bukan merupakan sebuah hadiah melainkan murni perjuangan masyarakat akar rumput. Sehingga berkenaan dengan itu, tim perjuangan pemekaran ini sangat berharap kiranya jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum harus diberikan kepada tim sesuai dengan usulan tim Presidium dan Deklarator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa di seluruh wilayah Nusantara, Provinsi Papua Barat Daya maupun Papua pada umumnya dan Indonesia pada umumnya. Memohon kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya agar sangat memperhatikan pelantikan para penjabat Eselon II di jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kemarin kan sudah dilantik 3 pejabat, yaitu Ketua Bapeda, juga Kepala Badan Keuangan, dan Kabak Kepegawaian. Mohon saya sebagai Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara, Otis Howai Sarjana Hukum, sangat berharap dan menegaskan kepada penjabat gubernur dan jajarannya agar melantik para penjabat Eselon II. Sisanya tolong diakomodir orang asli Papua. Mohon agar diakomodir orang asli Papua. Mengingat provinsi ini bukan provinsi yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Provinsi Papua Barat Daya ini provinsi yang diperjuangkan murni oleh masyarakat asli di wilayah Sorong Raya, yaitu yang diketuai dan diakomodir tim Presidium diketuai oleh Pak Yosafat Kambu dengan gerbongnya. Jadi tolong apa yang diusul oleh Ketua Tim Presidium Pak Yosafat Kambu tolong diakomodir. Mohon segera diakomodir oleh penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Sebab kita tidak segan-segan kalau tidak diakomodir apa yang diusul oleh Pak Yosafat Kambu, kita tidak segan-segan. Tim kita tidak segan-segan untuk memalang kantor Gubernur. Kemarin itu cuma baru digembok kantor Badan Kepegawaian. Tapi kalau sampai tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh tim Presidium, kita tidak segan-segan menggembok pintu depan kantor gubernur hingga pintu belakang. Dan aksi-aksi lain. Kita akan demo sepanjang hari. Kalaupun tidak diakomodir. Dan mohon kepada pemerintah pusat untuk melihat kebijakan dan kinerja penjabat gubernur ini. Harus beliau melihat apa kehendaki orang asli Papua. Tolong, wilayah kita ini kan bagian daripada Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi tolong apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua, penjabat gubernur harus mengikuti itu. Tidak boleh mendengar bisikan-bisikan dari oknum-oknum kepentingan orang-orang di pusat atau orang-orang di Provinsi Papua Barat atau oknum-oknum di Provinsi Papua. Siapapun dia, di pemerintah di pusat, siapapun dia, tidak boleh mengintervensi kebijakan dan kinerja penjabat gubernur yang sudah dipercayakan untuk memimpin Provinsi Papua Barat Daya ini. Mari kita sama-sama, tim Presidium, tim Deklarator, Barisan Pemuda Pengawal Nusantara BPPN sama-sama mendukung kinerja para Bapak penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini untuk beliau mengatur segala kinerja ke depan, 1 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Pada sore hari ini saya berhadapan dengan media
dengan maksud dan tujuan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan perjuangan Provinsi Papua Barat Daya. Saya atas nama Tayyib Al-Fatan, SPDI, sebagai salah satu anggota presidium, yakni koordinator wilayah daerah bawahan dari Raja Ampat. Ini beberapa hal yang perlu saya komentari atau saya garis bawahi, bahwa perjuangan Provinsi Papua Barat Daya itu merupakan salah satu perjuangan yang murni yang diperjuangkan oleh masyarakat asli Papua di Sorong Raya, ya, yang dinakodai oleh Bapak Dr. Andri Syosafat Kambu MSIMTH sebagai ketua presidium. Dengan sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang diusahakan dan diperjuangkan oleh Bapak Dr. Isafat Kambu itu bersama gembongnya itu sudah berhasil. Yang sejak dimulai dari tahun 2007 hingga 2022 perjuangan itu akan berhasil. Telah dihadirkan Provinsi Papua Barat Daya itu di Sorong Raya ini yang meliputi 6 daerah bawahan. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tamrau, Mayura, dan Kabupaten Raja Ampat. Dan 6 daerah bawahan ini juga mempunyai generasi-generasi atau stakeholder pemerintah yang memiliki intelektual yang sangat tinggi, yang sangat baik dan sangat bagus untuk dipakai dan digunakan di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Timbul pertanyaan, daerah Kota Sorong, Kabupaten dan 6 daerah bawahan ini mempunyai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan maupun elektabilitas yang begitu kuat dan begitu sangat dahsyat atau sangat betul-betul terakreditasi, ya. Tapi sayangnya orang-orang yang ada di wilayah Sorong Raya ini, 6 daerah bawahan ini, kenapa tidak bisa dipakai atau dimanfaatkan atau digunakan di Provinsi Papua Barat Daya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Ya. Salah satu contohnya, saya mendengar informasi bahwa salah satu instansi atau dinas yang diakomodir kepala dinasnya dari luar daerah Sorong Raya. Ini yang kami sangat sesalkan. Ya, ini yang sangat kami sesalkan. Apakah orang-orang di Sorong Raya ini nggak ada orang seperti itu? Yang punya sekolahnya sekolah teknik, sekolah. Kenapa? Memangnya tidak ada? Ada. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada pejabat gubernur, baik pemerintah pusat, ya, untuk bisa dapat mengakomodir orang-orang asli Papua yang Sorong Raya ini, 6 daerah bawahan ini, untuk juga bisa dapat menduduki jabatan strategis itu. Ya. Jangan dianggap dari luar. Kita sudah bagi wilayah masing-masing. Kita sudah buat rumah-rumahnya masing-masing. Kalau wilayah Papua, ya kembali ke Papua. Ya, Papua Selatan, ya, kembali ke Papua Selatan. Papua Tengah, Papua Barat. Ini Sorong Raya ini masih ada. Ya, orang yang punya intelektual yang itu masih banyak. Kenapa tidak dipakai? Oleh karena itu saya mengharapkan untuk harus dipakai di Provinsi Papua Barat Daya ini untuk menduduki jabatan strategis itu. Ya. Sehingga apa? Orang-orang yang ada di Sorong Raya ini bisa dapat mengakomodir dan bisa dapat melihat siapa-siapa orang yang berjuang. Ya. Kalau orang dari luar, dia tidak mengenal siapa itu orang yang berjuang untuk perjuangan Papua Barat Daya, nggak kenal. Ya, nggak kenal. Ya. Tapi kalau orang yang ada di Sorong Raya ini, orang Tamrau bisa kenal orang Tamrau yang ada di Sorong Raya, Sorong ini. Orang Raja Ampat bisa kenal kami, saya sebagai orang anak Raja Ampat pasti dikenal saya. Ya. Oti Sowai yang asalnya dari Teminabuan, dia bisa dikenal. Orang Maibrat yang duduk sebagai strategis untuk dinas itu, berarti dia kenal orang dari Maibrat. Tapi kalau orang dari luar mana dikenal? Jangan sampai kita datang ke kantor, dia kenal siapa itu orangnya.
Kita bawa kita punya permohonan apa, dia tutup mata karena tidak kenal kita. Ya, tidak mengenal kita. Tapi kalau ditempatkan orang-orang yang ada di Sorong Raya ini, insya Allah pasti akan mengenal kami. Ya. Jadi saya harap kepada bapak saya, abang saya tercinta, pejabat gubernur, ya, bahkan sampai pemerintah pusat, jangan sampai terabaikan perjuangan Provinsi Papua Daya. Yang khususnya perjuangan Papua Barat Daya ini, para masyarakat ini punya usulannya si A, si B, tolong diakomodir untuk menduduki jabatan strategis itu. Ya. Jangan ditarik dari luar. Jangan dari pusat. Ya. Ya, perjuangan Papua Barat Daya beda dengan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, beda. Itu pemberian dari pemerintah pusat. Kalau ini perjuangan murni, ya, perjuangan murni, ya. Jadi harapan saya begitu. Saya mohon kepada Bapak Presiden juga demikian, supaya hal Undang-Undang OSIS ini betul-betul diperhatikan karena wilayahnya sudah terbagi masing-masing. Ya, wilayah Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Induk, itu sudah terbagi. Maka pemerintah pusat masing-masing di daerah masing-masing itu, ya sudah masing-masing menikmati makanannya itu sendiri. Jangan lagi dari sana datang makan lagi di Sorong Raya, dari Papua datang makan lagi di Sorong Raya. Ya, berilah dapur yang untuk disiapkan makanan itu ya orang Sorong Raya lah. Kenapa sih? Memang kami tidak ada punya, memangnya kami tidak punya pengetahuan seperti itu. Memang kami tidak punya intelektual seperti itu. Kami ada Sorong Raya, punya orang-orang yang punya intelektual yang begitu besar. Ya. Jadi harapan saya demikian. Jadi mohon jangan ada intervensi-intervensi dari luar maupun pemerintah pusat, tidak usah. Ya, tolong itu jangan intervensi. Berikan hak penuhnya kepada pejabat gubernur untuk bisa mengakomodir orang-orang yang diusulkan oleh orang-orang yang ada di Sorong Raya ini. Contoh salah satunya Dr. Anies Syafat Kambu bila mengusulkan orang-orang untuk menduduki, tolong diterima. Terus yang diusulkan oleh Barisan Pemuda Pengguna Nusantara, tolong diterima. Ya. Ya. Ini harapan saya seperti itu. Ya. Karena apa? Ingat, Papua Barat Daya sudah berjuang 16 tahun lamanya. Jadi jangan sampai mengotori, jangan membuat rancuh di Provinsi Papua Barat Daya. Kami masih punya toleransi untuk mendukung semua aktivitas kegiatan dari pejabat gubernur. Jangan sampai ada intervensi dari luar, maka kami tidak segan-segan, ya, tidak segan-segan kami akan memimpin kembali untuk melaksanakan demo, ya, untuk melakukan suatu tindakan untuk bisa dapat melumpuhkan pemerintah Papua Barat Daya. Jadi itu dari saya harapkan supaya bisa, karena kami sudah teriak untuk menghadirkan Papua Barat Daya, maka hari ini juga apabila tidak terakomodir kami punya keinginan, maka kami juga akan teriak untuk. Terima kasih atas perhatiannya diucapkan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore untuk seluruh pemirsa di seluruh tanah Papua, tetapi juga Nusantara. Ini mungkin yang saya bicara yang kedua kali. Saya mau bilang begini. Tolong perhatikan baik, penjabat gubernur ya. Tolong perhatikan baik usulan dari tim presidium, kasihan. Kan lama kerja, capek, lelah. Masa sedikit pun tidak bisa akomodir kami, bagaimana? Hargai Pak Yos dengan dia punya istri. Waktu, uang, semua habis. Harta, cuma itu. Barang itu tidak terjatuh dari langit. Penjabat gubernur itu ada karena
usaha dari rakyat kecil ini. Ada hari di Sorong ini sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu singkat saya harapkan saya Gatsawiai, sekretaris presidium tetapi juga sekretaris BBPN. Saya mohon dengan sangat, tolong akomodir apa yang menjadi keinginan dari Pak Yos. Berikan penghargaan seluas-luas mungkin. Baik itu eselon 2 yang ada sekarang menjadi rancu, menjadi tarik-menarik, perhatian. Kenapa sih kalau tidak akomodir yang ada di daerah ini? Masih ada anak-anak kita yang hebat luar biasa di satu kota, 5 kabupaten. Tolong hargai. Jangan dari luar, jangan coba-coba datangkan dari luar. Itu persoalan. Hargai apa yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga ke depan itu jauh lebih baik. Jangan sampai pada akhirnya jadi persoalan. Timbul polemik yang tidak bagus terhadap kinerja gubernur. Kebijakan itu harus tepat dan akurat. Jangan sampai seperti hari-hari ini. Masih ada daerah lain belum terakomodir. Masih sepihak menurut kami. Mohon maaf. Kami dari presidium, saya sekretaris ya. Belum pas menurut apa yang kami mau. Kami ingin supaya provinsi ini jalan dengan baik. Jangan sampai terjadi persoalan karena persoalan jabatan. Pejabat gubernur, kakak saya angkat topi, saya hormat. Kakak hebat. Ambil kebijakan yang baik. Supaya orang hargai kakak, gubernur itu mantap. Jangan sampai pada akhirnya jadi persoalan. Oleh sebab itu sedikit dari saya, sekretaris presidium tetapi juga sekretaris Barisan Pemuda Pengawal Nusantara, saya mohon dengan sangat akomodir apa yang menjadi yang diusulkan oleh Pak Yosafat Kambu dengan istri. Kasihan dua, habis harta habis. Kalau lihat ke dalam itu, saya sendiri yang tahu dong punya kekurangan. Semua habis. Tidak ada orang yang bisa relakan dia punya harta habis seperti Yos dan Yosafat dengan Demai Tuhan. Oleh sebab itu, tolong perhatikan dua. Bukan itu saja, bukan eselon saja, tapi ada hal lain lagi. MRP, Otsus, tolong perhatikan dua. Dono keinginan ada. Kasihan dono tanah muka untuk dono barisan gerbon besar di belakang ini. 354 orang di belakang orang. Tolong dihargai. Saya tidak mau tahu dengan yang lain-lain, tidak ada. Karena kami bekerja itu susah. Susah. Saya tidak tahu yang lain-lain. Saya sendiri saja makan tidak makan, hidup dengan Yos dengan istri Jakarta bertahun-tahun untuk urus provinsi Pangkal ini. Mohon izin, Papua Selatan, Papua Tengah, pegunungan itu situasi politik sehingga menghadirkan tiga itu. Tapi kalau provinsi Papua Barat itu akar rumput, ingat baik. Oleh sebab itu, mari akomodir apa yang menjadi keinginan rakyat dan tujuan rakyat ini supaya ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya bagi masyarakat yang ada di Sorong Raya dan Nusantara pada umumnya. Akhir-akhir ini kami mengikuti pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya ini sudah berjalan dengan baik. Keadaannya sudah kondusif. Tapi sekarang kami ikuti
informasi yang dari luar masuk ke kita bahwa jabatan-jabatan OPD yang masih kosong, terutama menyangkut Kepala Dinas PU, akan didatangkan dari luar Papua. Ini informasi ini sudah masuk ke kami tim Presidium. Kami sangat keberatan dengan itu. Kami kehendaki orang-orang kita asli Papua yang berasal dari Domberai ini, dari wilayah Domberai, Sorong Raya ini, yang punya skill dan punya bidang khusus di bidangnya itu, kami percayakan melalui Bapak Gubernur tetapkan sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya. Itu adalah keinginan dari kami tim Presidium. Saya salah satunya. Kami kehendaki orang yang dipelot masuk dan menduduki tempat-tempat vital di provinsi ini adalah orang-orang yang tahu persis perjuangan ini mulai dari awal. Kami berjuang untuk menghadirkan provinsi ini, Papua Barat Daya itu kurang lebih 16 tahun. Provinsi ini tidak jatuh dari langit, tidak hadiah dari Jakarta, seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Provinsi Papua Barat ini diperjuangkan selama 16 tahun dan menghabiskan harta benda, waktu, tenaga, bahkan nyawa. Apa yang kami Presidium kehendaki ataupun dari deklarator kehendaki, tolong Bapak Gubernur yang terhormat, pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat yang kami hormati, tolong didengar dan diakomodir. Kami ini siap memberikan dukungan kepada Bapak untuk memimpin provinsi kami ini selama 1 tahun berjalan ini, sampai 2024. Keadaan ini kami sudah dukung kondusif, aman. Jangan sampai Pak Gubernur dengar ada titipan dari Jakarta, dari menteri-menteri tertentu atau dari orang-orang dari Jakarta yang mungkin tiba-tiba masuk dan dia titip ke sini untuk menempati tempat-tempat yang strategis. Kami menolak itu. Yang kami minta Bapak Gubernur tolong mengakomodir apa yang disampaikan atau diusulkan oleh Ketua Presidium kami Pak Yosafat Kambu. Kenapa? Kami kehendaki orang yang duduk di tempat-tempat vital ini, tempat-tempat yang terhormat ini, agar mengetahui persis perjuangan kami masyarakat ini. Ketika kami butuh, kami datang, mereka melayani. Jangan sampai Provinsi Papua Barat Daya ini nanti bernasib sama seperti Papua Barat, yang sampai hari ini orang tidak menghormati orang yang berjuang itu. Saya berharap jangan sampai provinsi ini nanti prakteknya seperti itu lagi. Kalau boleh pejuang-pejuang yang memperjuangkan provinsi ini bertahun-tahun ini dihormati, dihargai, dan apapun yang disampaikan harus diakomodir. Yang kami ingatkan kalau sampai Bapak Gubernur mengakomodir titipan-titipan dari luar Sorong Raya, dari Jakarta atau dari provinsi lain masuk ke sini, kami akan melakukan demo berhari-hari. Dan kami akan lakukan yang hebat lagi seperti yang kemarin dilakukan sekelompok orang itu. Yanto, Iji dengan teman-teman itu. Yang kami akan lakukan itu lebih dahsyat lagi. Kalau aspirasi kami tidak diakomodir. Tolong diperhatikan ini. Masa orang lain bikin kebun setengah mati, yang lain tinggal di mana terus datang ambil hasil, itu kan bagaimana itu? Perasaannya di mana? Orang yang bikin kebunnya makan hasilnya dulu. Dan kami anak-anak asli Papua ini sudah siap untuk menempati posisi-posisi itu. Seperti di Papua Barat kan orang asli Papua, anak asli Sorong Raya lagi. Kami berharap di sini juga seperti itu. Jadi ini adalah aspirasi kami, tuntutan kami dari tim Presidium Papua Barat Daya ini yang dipimpin oleh Pak Yosafat Kambu. Kami tetap
mengawal ini proses penempatan ini sampai apa yang kami usulkan itu diakomodir masuk. Kalau tidak kami akan lakukan perlawanan. Mungkin itu yang kami sampaikan agar menjadi perhatian bagi pemerintah kita di Provinsi Papua Barat ini. Dalam hal ini pejabat gubernur, Pak Sekda, dan jajarannya tolong diperhatikan. Jangan sampai kami bertindak lagi. Keadaan ini sudah kondusif, kami juga memberikan dukungan. Jangan sampai kita bikin huru-hara lagi di provinsi baru ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih dan waktu kami kembalikan.